Baik sahabat Indonesia Nusantara Raya, kali ini saya akan ajak Anda untuk bersantai ya. Jadi acaranya cuman jalan-jalan saja, tapi bernilai karena ada nilai sejarahnya. Jadi kita akan lihat ada situs arkeologi peninggalan keemasan atau kejayaan kerajaan Majapahit ya. Jadi kalau selama ini ada yang bilang ini hanya dongeng, maka kita akan lihat betapa banyaknya situs dari peninggalan atau arkeologi dari kerajaan Majapahit ya. Kita akan mulai dari pusatnya dulu ya. Jadi ini penggabungan catatan dari buku Negara Kertagama ini dengan kondisi lokasi yang ada di Trowulan Mojokerto ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa Anda yang baru saja bergabung, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan pula tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru video, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Hitung-hitung belajar sejarah jas merah, jangan lupakan sejarah itu ya. Oke, kita mulai dari awal ya, dari tengah, dari pusat kerajaan atau istana Majapahit sesuai gambaran di Kitab Negara Kertagama yang dituliskan oleh Empu Prapanca ya. Jadi di tengah ini adalah istana kerajaan Majapahit yang diidentifikasi sebagai Istana Manguntur atau Balai Manguntur ya. Tempat Raja Hayam Wuruk, kemudian tempat Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit ini, untuk menyampaikan sabdanya dan juga berbagai keputusan-keputusan penting dan pertemuan-pertemuan penting dilakukan di Balai Manguntur ini. Nah, sekarang namanya jadi Pendopo Agung ya. Pendopo Agung ini tepat di tengah-tengah Trowulan. Kemudian kondisinya di depan itu adalah untuk parkiran, kemudian sebelah kiri depan ada Taman Satwa Menjangan ya. Kemudian masuk ke halaman depan di pendopo itu ada gapura, kemudian ada arca dari pendiri kerajaan Majapahit Raden Wijaya, kemudian ada balainya sendiri. Nah, balai ini sendiri atau pendopo Manguntur, pendopo agung ini direstorasi sekitar tahun 60-an ya. Kemudian di belakang, di bagian belakang itu ada silsilah-silsilah pemerintahan dari kerajaan Majapahit, kemudian juga ada daftar yang menjadi Panglima Daerah Militer 5 Brawijaya, Pangdam 5 Brawijaya, dicatatkan di situ juga. Ini adalah penghargaan bagaimana militer di wilayah Jawa Timur, daerah militer 5 Brawijaya ini juga sangat memberikan nilai, sangat menghormati kebesaran kerajaan Majapahit ini, sehingga dicantumkan nama-nama Pangdam 5 Brawijayanya di situ ya. Di depan kanan ada patung Mahapati Gajah Mada. Kemudian di belakang ada batu besar, batu yang ini ya berbentuk ini apa tancapan gitu besar dan susah dicabutnya. Nah, itu informasinya ada nilai tersendiri, ada nilai sejarah tersendiri dari batu itu ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita ke situs yang kedua. Jadi agak ke timur, ke utara agak ke timur gitu ya. Nah, ini adalah tempat pendarmaan Jayanegara, Raja Majapahit yang kedua atau putranya Raden Wijaya dengan Dara Petak. Jadi ini apa? Garwo Selir ya. Jayanegara. Tempat pendarmaannya di Candi Bajang Ratu. Sebetulnya bukan candi ini, tetapi tempat pendarmaan. Bajang Ratu ini adalah gapuranya sendiri ya, gapura Paduraksa, dan gapura ini bagian tengahnya. Karena ada 3 tingkatan di tempat pemujaan semacam ini. Nah, gapura Bajang Ratu ini yang dinamakan Candi Bajang Ratu ini adalah gapura untuk menghubungkan antar ruang tadi itu ya. Jadi antar wilayah ada tingkatannya. Yang pertama, kedua, ketiga, yang semakin ke atas semakin tinggi gitu ya. Nah, ini Candi Bajang Ratu atau gapura Bajang Ratu. Sampai sekarang masih ada proses ekskavasi karena untuk menggali lebih dalam lagi ya. Ini putranya Raden Wijaya. Kemudian putrinya dari Raja Patni Permaisuri, karena dari Permaisuri punya 2 putri ya, tidak punya putra tapi 2 putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dengan Dia Wiyat ya. Nah, Dia Wiyat ini
istananya agak ke timur dari Bajang Ratu ini, yaitu disebut situs Kumitir karena berada di desa Kumitir seperti yang ada dalam video ini. Ini adalah situs Kumitir, adalah puri dari Diyawiyat atau Raja Dewi ya. Jadi istananya seperti ini merupakan tempat puri dari Diyawiyat bersama suaminya, yaitu Bre Wengker dari kerajaan Wengker ya. Wengker itu berada di Gunung Kawi agak ke selatan ya, sekitar Gunung Kelut sana. Jadi wilayah Wengker sana. Nah, istananya ada di sini. Nah, ini yang ada di luar wilayah Kecamatan Trowulan ya, di Jatirejo. Luasnya cukup luas, sekitar 9 hektar ya, 9 hektar. Itu untuk istananya saja, karena itu ditarik dari talut atau pagar dari istana ini. Jadi di beberapa titik sudah digali dan ternyata itu terhubung gitu ya, antara titik yang satu dengan yang lain. Luasnya 9 hektar. Oke, itu yang dari purinya Diyawiyat, putranya Raden Wijaya yang ragil ya, atau yang paling bungsu. Kemudian kakaknya yaitu Tribuana Tunggadewi, Ratu Tribuana Tunggadewi yang pernah menjadi Raja Majapahit yang ketiga. Jadi setelah Raden Wijaya kemudian Jayanegara, nah Tribuana Tunggadewi. Nah, kita beralih ke sana, yaitu di situs Klinterejo. Ini di wilayah kecamatannya lain juga ada di utara Trowulan ya, Kecamatan Suko, Desa Klinterejo. Luasnya juga hampir sama, sekitar 6-9 hektar. Jadi ini merupakan istana Bre Kauripan atau istana dari Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi, ada di sini. Ini juga ditunjukkan dengan adanya pagar, bukan pagar laut ya, tapi pagar terbuat dari bata merah. Jadi bata merah yang disusun, luasnya juga antara 6-9 hektar. Nah, ini diidentifikasi sebagai puri dari Bre Kauripan. Kenapa disebut Bre Kauripan? Karena sebetulnya dulu Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi sebelum jadi raja di Majapahit sempat jadi raja di Kauripan. Jadi vasal dari kerajaan Majapahit itu sendiri yang ada di wilayah Sidoarjo sekarang ini ya. Terkenal dengan Nirwana Kauripannya ya. Kemudian juga layang jenggolonya. Nah, istananya ada di sini di utara Kecamatan Trowulan, yaitu di Kecamatan Suko, Desa Klinterejo. Dan sekarang juga masih terus dilakukan ekskavasi. Ini diidentifikasi sebagai tempat atau puri Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi karena di sana juga ada arcanya, tapi sudah rusak ya, tempat pemujaannya juga. Nah, cukup besar juga. Oke, itu yang situs 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita balik lagi ke tengah, ke Trowulan, tapi di sisi selatan dari Istana Manguntur ya, atau Balai Manguntur. Di situ ada namanya situs dari Candi Upas atau Candi Kedaton. Jadi satu. Jadi lokasinya jadi satu, dan memang di situ setelah dilakukan penelitian oleh para ahli arkeologi, di situ ada 3 masa budaya gitu ya. 3 masa kehidupan di situ. 3 zaman lah. Yang paling muda adalah Majapahit. Kemudian di bawahnya ada lagi lebih tua, di bawahnya lagi ada lebih tua. Nah, makanya di situ ada beberapa situs. Ada Candi Kedaton. Jadi itu ada bukti arkeologisnya Candi Kedaton itu. Kemudian situs sumur upasnya juga ada. Kemudian di agak ke belakang itu sepertinya ada balai, seperti Balai Manguntur, tapi khusus untuk ini apa? Menunggu ya. Jadi kalau Balai Manguntur sudah bertemu dengan raja, nah biasanya paseban, ada paseban biasanya. Nah, itu dibuktikan dengan adanya umpak, jumlahnya belasan. Kemudian ada juga tambahan umpak yang agak lebih kecil, sehingga totalnya sekitar 20-an lebih ya, 24, 22 gitu ya. Nah, itu ada di belakangnya Candi Kedaton. Nah, di sebelah selatannya sedikit itu ada candi, bukan candi ya, tetapi situs lantai segi 8. Jadi ada situsnya di situ juga, dan itu sudah diakui juga, dan itu bukan batako ya. Yang dilihat itu adalah tanah liat bakar. Beda, kalau yang baru itu terbuat dari batako, tapi itu terbuat dari tanah liat bakar. Artinya model kayak gitu sudah pernah ada di era sebelumnya, di era Majapahit ya. Oke, ini situs yang kita dapatkan di tengah kota. Kemudian kalau kita bergerak ke arah utaranya Balai Manguntur, kita akan ketemu dengan
peninggalan bukti arkeologis berupa tambak segaran atau kolam besar, kolam raksasa ya. Nah, ini ada di utaranya Balai Manguntur, tepat di depan Pusat Informasi Majapahit atau PIM ya, Pusat Informasi Majapahit. Ada museumnya, menyimpan benda-benda arkeologi, arca, kemudian juga ada ada beberapa peninggalan keris dan juga yang lainnya. Nah, itu yang utama. Nah, ada beberapa candi lainnya, di antaranya ada Candi Minyak Jinggo, ada makamnya Dara Petak, kemudian juga ada makam Islam dan juga beberapa bukti-bukti arkeologis kejayaan Majapahit. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, santai tapi bernilai. Salam dan sukses selalu untuk Anda.